إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي يسر ولا تعسر اللهم ربي تمم بالخير ربي أدخلنا مدخل صدق وأدخلنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا أما بعد. Muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, jamaah ahli Korea Masjid Al-Falah USJ 9 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita memanjatkan dan merafa'kan setinggi-tinggi puji dan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta taufik dan hidayah-Nya, yang pada pagi ini kita masih lagi dipertemukan di atas keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ianya menjadikan tanda syukur kita kepada Allah untuk mendekatkan diri kita dan melaksanakan ibadah yang terbaik, dan mudah-mudahan kehidupan kita akan lebih baik dengan kita mentaqarrubkan diri pada Allah di dalam kehidupan dengan melaksanakan ibadah solat subuh untuk dijadikan sebagai amalan rutin untuk datang berjamaah di masjid ataupun di surau di tempat tinggal kita, insyaallah. Salawat dan salamnya mudah-mudahan terlimpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita dan menunjukkan jalan kebenaran kepada kita, minad dhalalah ilal hidayah wa minaz zulumati ilan nur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perkongsian kita pada pertemuan pagi ini kita akan berbicara tentang bagaimana kurban di dalam kehidupan kita yang berkait dengan hikmahnya. Jadi pagi ini sekadar mengingatkan tajuk kita tentang hikmah ibadah kurban di dalam kehidupan. Puasa sudah berlalu, Syawal dan open house pun sudah berlalu, tapi masih ada lagi yang tertinggal. 1-2 open house masih ada lagi hari ini. Karena kita mungkin yang paling hebat atas dunia, nyambut raya paling lama di dunia, orang Malaysia, tuan-tuan. Raya paling lama di dunia yang nyambut orang Malaysia. 2 bulan kita punya raya. Malam ini, hari ini pun ada lagi open house, tuan-tuan. Itu punya hebat tu. Tak ada mana-mana negara atas dunia yang sambut raya paling lama. Orang Malaysia dapat rekod Guinness Book of Record. Baik. Jadi berbicara tentang ibadah kurban bermakna kita akan berbicara tentang hari raya haji. Apabila bulan Dzulhijjah datang, raya haji bagi orang Islam ada 2. Bagi yang mendapat panggilan Allah, mungkin pada hari itu berada di bumi Mina, tengah melempar jemrah. Tetapi bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, mungkin bagi mereka yang mampu hari itu adalah melaksanakan ibadah kurban. Di dalam istilah Islam, hari raya haji bagi orang yang tidak pergi haji ada 3 nama. Yang pertama kurban, yang kedua adha, dan yang ketiga nahar. Fasalli li rabbika wanhar. Baik, mari kita bincang makna satu persatu. Yang pertama disebut dengan urban. Urban itu bahasa Arab. Apa makna dalam bahasa kita? Qariban, taqarruban, mendekatkan diri. Ibadah kurban adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menyembelih binatang. Atau dibalik, menyembelih binatang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu dinamakan kurban.
Satu. Yang kedua, adha. Ya. Adha maknanya, ya. Adha maknanya menyembelih waktu duha. Kenapa? Sebab pelaksanaan ibadahnya, penyembelihan binatangnya dilakukan pada waktu duha, dinamakan adha. Itu yang kedua. Ya, dua istilah ini biasa digunakan pakai oleh masyarakat Islam di Malaysia atau mungkin di Nusantara. Tetapi ada satu lagi istilah yang Al-Quran sendiri sebut, namanya nahar. Fasalli li rabbika wanhar. Nahar. Nahar itu maknanya mengalirkan darah, menumpahkan darah, menitiskan darah binatang untuk dijadikan sebagai ibadah kurban. 3 nama. Ada satu soalan, jemaah bertanya, Ustaz, kenapa kurban disebut ibadah, tetapi akikah, sedekah kambing guling tidak boleh disebut ibadah? Kita boleh sebut ibadah kurban, tapi kita tak boleh suka menyebut ibadah akikah. Kenapa kurban disebut ibadah tetapi akikah tidak? Padahal konsepnya lebih kurang sama. Kan begitu? Ya. Apa faktor yang menyebabkan dan menjadikan kurban ini disebut ibadah kurban? Tuh. Tetapi akikah tak boleh sebut ibadah akikah. Ialah kalau disebut itu bukannya kata dosa ke haram, tak, kalimat itu kurang tepat. Kenapa kurban disebut ibadah? Ada 5 sebab, ada 5 faktor kenapa kurban disebut dengan ibadah kurban. Yang pertama, kurban disebut ibadah. Faktor yang pertama, karena perintah kurban disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, disebutkan di dalam Quran dan hadis. Kenapa kurban disebut ibadah? Karena dalilnya kurban Allah sebut di dalam Al-Quran dan hadis. Mana dalilnya? Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 27. Allah Subhanahu wa taala firman, ya, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, waslu 'alaihim naba'a bani adam idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannaka qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Wajlu alaihim naba abnai adam idh qarraba qurbanan. Direct kalimatnya tuh, langsung Allah sendiri yang sebut. Dan ceritakan wahai Muhammad tentang kisah kedua orang anak Nabi Adam, yang mana keduanya diperintahkan Allah untuk berkurban. Sejarah kurban adalah sejarah yang pertama dalam kehidupan manusia di atas bumi ini. Kurban bukan benda baru. Kurban sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Cuma pelaksanaan tiap-tiap Nabi dan Rasul berbeza-beza. Yang jelas, yang pasti, ibadah ini sudah ada. Itu saja. Ini yang kita faham. Kenapa kurban disebut ibadah? Sebab perintah kurban disebut di dalam Al-Quran dan hadis. Ayat yang kedua dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Tadi, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nahar. Dan solatlah hari raya kamu dan sembelihlah binatang kurban kamu. Tuh. Itu yang pertama. Kenapa kurban disebut ibadah? Karena perintahnya ada dalam nas Al-Quran dan hadis. Banyak dalil. Tuh, itu pasal hukum kurban dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah.
Mazhab Syafi'i berpendapat ia adalah sunnah muakkad yang dituntut pada tiap-tiap tahun bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, kurban hukumnya adalah wajib kifayah. Bukan fardu kifayah, wajib kifayah. Wajib atas keluarga yang gugur kewajiban apabila salah seorang di antara ahli keluarga sudah ada yang melakukan. Dan berdosa satu keluarga apabila ada yang mampu tapi langsung tidak ada yang melakukan. Itu maksudnya wajib kifayah. Wajibnya atas family, atas keluarga dan tanggungannya. Tak kira siapa-siapa. Kalau di rumah kita ada 3, 4, 5 orang, 6, 7 orang, salah satu buat, yang lain sudah gugur. Kenapa? Kewajiban itu sudah ditunaikan. Itu namanya wajib kifayah. Dan berdosa orang satu rumah sedangkan ia mampu tetapi tidak melaksanakan. Maknanya apa? Ya. Maknanya nilai keberkatan akan diambil balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kurban disebut ibadah? Yang kedua, karena binatang kurban hanya binatang yang tertentu. Tidak semua binatang boleh dijadikan kurban. Ada syarat-syarat yang tertentu yang perlu dipenuhi agar ia menjadi ibadah kurban. Kalau sebut binatang ada ya 7 syarat. Tuh, ya. Mana kalau tak ada 7 syarat binatang bukan kurban namanya, korban namanya. Korban tidak perlu tunggu bulan depan kan. Pagi ini pun boleh dah. Tuan-tuan pergi pasar beli ayam hidup. Apa ni? Hari ini saya nak buat korban lah. Korban apa? Korban ayam. Tak apa. Tapi bulan depan saya nak buat ibadah kurban. Itu baru betul. Itu konsepnya. Ya, ini yang berdiri, yang kedua. Yang ketiga. Kenapa kurban disebut ibadah? Sebab yang ketiga, kurban disebut ibadah. Yang ketiga, karena waktu pelaksanaannya tertentu. Kurban disebut ibadah karena waktunya tertentu. Kurang tak boleh, lebih tak boleh. Mesti tepat, mesti ngam. Berapa hari? Kurban waktunya berapa hari? Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Mesti ngam saja. Dan tidak ada mana-mana pelaksanaan penyembelihan dalam Islam yang waktunya ditentukan sendiri di dalam Islam, hanya ibadah kurban. Oleh karena itu, kenapa kurban disebut ibadah? Karena waktunya tertentu. Akikah 24 jam 360 hari. Kurban hanya 4 hari. Itu pun tak boleh kita nyembelih tengah malam tu kan. Maghrib tak boleh dah. Kalau tuan-tuan nak buat heboh satu Malaysia, coba buat kejutan Masjid Al-Falah sembelih kurban lepas maghrib. Panggil wartawan, heboh satu dunia tu kan. Kalau tuan-tuan nak try, coba try. Buatlah sehari tu, hari pertama tu panggil wartawan seorang kedua ke. Tengok macam mana ulama nanti heboh satu dunia tu kan. Buat kurban lepas maghrib. Kurban sampai sebelum maghrib. Last makan sup gebok tengah malam pun boleh lah. Nyembelihnya tu namanya adha. Waktu 2 ia pagi. Kenapa? Sesuai dengan nama. Tuh. Kenapa? Waktu yang tertentu. 3. Yang keempat, dinamakan kurban sebagai ibadah. Faktornya, sebab yang keempat, karena syarat-syarat yang tertentu. Tuh. Binatang tertentu, waktu tertentu, syarat yang tertentu. Mengapa cukup syarat namanya ibadah, tak cukup syarat bukan namanya ibadah. Cukup syarat namanya kurban, tak cukup syarat namanya korban. Tuh. Dan yang kelima, kurban disebut ibadah. Ibadah kurban. Faktor yang kelima, karena
tata cara yang tertentu. Tuh, kriteria. Mungkin ia tidak membatalkan, tapi ia boleh menjejaskan dan menghilangkan keberkatan. Contoh tata caranya, hukum membagi daging kurban. Contohnya lah kan, ya, ada 3. Sepertiga orang yang punya badan, sepertiga orang kaya sebagai hadiah, sepertiga orang miskin sebagai sedekah. Kalau yang ketiga ni tak ada, nak kena antar sampaikan pada yang ketiga. Sebab inilah yang memberkatkan ibadah kurban. EJK-nya malas punya EJK, yang penting habis. Ambillah. Kalau tempat-tempat orang yang mampu-mampu, orang kaya-kaya, dia pun bingung. Nak antar bagaimana pun bingung. Lepas apa? Semua ada. Peti ais memang anak yatim ke apa-apa, memang penuh tu kan. Memang fully book dah. Tiba-tiba dimakan semua oleh orang kaya, ya sah kurbannya, tapi hilang berkat daging kurban yang tak sampai pada matlamatnya. Tuh bezanya. Kenapa? Ada cara yang tertentu. Gambarannya begitu. Oleh karena itu, ya, kurban dinamakan ibadah. Ana ulang sekali lagi, karena ada 5 faktor. Yang pertama, karena dalilnya ada dalam Quran dan hadis. Sementara yang lain hanya ada dalam hadis saja. Yang kedua, binatangnya tertentu, waktunya tertentu, syaratnya tertentu, dan tata cara yang tentu. 5 faktor inilah kenapa kurban disebut dengan ibadah. Ini kalau nanti buka file ini ada 89 nombor, tuan-tuan, banyak sangat. Tapi anda tak buka, anda buka yang lain saja. Hikmah di dalam pelaksanaan ibadah kurban. Mari kita bincang. Kalau Allah perintahkan sesuatu ibadah, pasti dalam ibadah ada pengajaran dan pelajaran, ada hikmah dan kebaikan. Kenapa Allah perintah kita untuk melaksanakan ibadah kurban? Dan kenapa ibadah kurban kekal sejak zaman Nabi Adam sampai ke umat akhir zaman, sampai ke hari ini ada? Mesti hatinya dan keterangan fikirannya, tuh namanya berkat. Tapi rizki kota berkat, tidak akan ada ketenangan jiwa, tidak akan ketenangan hati, dan tidak akan ada ketenangan fikiran. Siapa kata orang duit banyak tenang ke jiwa? Belum tentu. Bilion-bilion orang bagi, belum tentu. Mungkin yang RM100 itu relax, oke ya. Rizki yang berkat menenangkan jiwanya, hatinya, dan akal fikirannya, insya Allah. Kalau betul rezeki tuan-tuan berkat, Allah akan bagi pada tuan-tuan ketenangan hati dan jiwanya. Yang kedua, kalau tuan-tuan berkat rezekinya, tuan-tuan cari rezeki yang diberkati oleh Allah. Tanda yang kedua, rezeki yang berkat, kebahagiaan dalam menjalani hidupnya. Rezeki ini kalau berkat, happy. Tapi rezeki kalau berkat, tak akan ada bahagia, tuan-tuan. Siapa kata orang dok rasuah bawa ini happy ke hidup? Happy. Tengok muka pun dah faham dah, tuan-tuan. Cakap semangat, kita cakap ya hati nangis, tuan-tuan. Kenapa? Karena rizki yang tidak berkat tidak akan mendapatkan kebahagiaan oleh Allah. Kenapa? Karena hilangnya keberkatan rizki, tak akan mungkin ada kebahagiaan. 2. Kalau tuan-tuan, puan-puan, rizkinya berkat, insya Allah hidup kita bahagia. Sakinah, mawaddah, warahmah. Nampak? 2. Yang ketiga, tuan-tuan cek aja. Apakah tanda rizki itu berkat? Yang ketiga, kenikmatan dalam merasainya, kenikmatan dalam memilikinya. Kalau rizki berkat, nikmat kita merasanya, nikmat kita mengecapinya, nikmat kita memilikinya. Itulah rizki yang berkat. Rizki kalau berkat, ada kenikmatan. Orang seberang kata makan singkong rasa keju. Tuh,
Gula Jawa, gula Melaka, rasa coklat katanya tuan. Sampai ke situ tuan. Kenapa singkong jadi keju? Sebab nikmat karena berkat, itulah sebabnya. Tapi kalau tuan-tuan rizki tak berkat, makan macam-macam, mudarat, sakit, penyakit yang datang, mungkin datangnya sakit penyakit yang Allah bagi pada tuan-puan ada hilangnya keberkatan rizki dalam hidup tuan-tuan puan. 3. Rizki yang berkat, ada kenikmatan. 3. Tuan-tuan cek aja. Tuan-tuan ada duit ni, nikmat kata hidup kita. Kalau nikmat, berkat tuan. Tak nikmat langsung. Makan ini tak boleh, makan itu tak boleh, makan ini pantang, makan itu pantang. Allah ambil nikmat kita. Kan macam tu tuan. Sebab apa? Sebab berkat tu Allah dah ambil balik. Nampak? Hilang nikmat apa Allah bagi pada kita. Tuh, nampak? 3. Yang keempat, rizki yang berkat. Anda yang keempat, kecukupan apa yang dimilikinya. InsyaAllah, kalau tuan-tuan berkat rizkinya, Allah akan bagi pada tuan-tuan cukup apa yang dimilikinya. Nampak? Kenapa kita tak cukup-cukup apa yang dimiliki? Bukan pasal tak cukup, pasal tak berkat tu lah jadi tak cukup. Tuan-tuan, maaf, tuan-tuan jangan persepsi lebih. Orang yang buat rasuah-rasuah tuan-tuan, orang kaya ke orang miskin, orang susah ke orang senang. Anda jawab orang kaya tuan-tuan, orang cukup tuan-tuan. Kenapa masih tak cukup? Satu jawabannya, sebab hilangnya keberkatan akan dihilangkan kecukupan. Rizki yang berkat akan diberikan Allah kecukupan apa yang dimilikinya. Tuan-tuan, nak jadi orang kaya, nak jadi orang cukup, ada 6 syarat. Nombor lagi tuan-tuan. Kalau ni sebut lah, tak sebut. Tapi nanti banyak lagi nombor tuan, banyak lagi. Ada 89 nombor ini pagi ni tuan-tuan. Tapi sampai 8.30 sampai 7.30 habis ya, berhenti. Baik. So maknanya tuan-tuan, kalau kita ni berkat, Allah bagi kita cukup. Tuh, ya. Jadi mari tuan-tuan, carilah benda yang berkat agar Allah beri kita kecukupan. Cukup bukan karena kaya. Laisal ghina an kasratil mal, walakinal ghina ghinan nafsi fil qalbi. Bukan yang namanya orang kaya, orang yang banyak harta, berlimpah kekayaan, tetapi orang kaya adalah orang yang merasakan cukup dalam hatinya. Kaya tuan-tuan. Pasalnya begitu tu, kalau tuan-tuan jadi orang kaya, ada 6 petua. Hari ini tuan-tuan boleh jadi jutawan, hari ini tuan-tuan boleh jadi orang kaya serta merta. Nah, yang pertama, syukuri. Nah, jadi orang kaya yang pertama dari 6 syarat, yang pertama syukur. La in syakartum la azidannakum walain kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, kalau kamu syukur, la azidannakum, aku tambah. Wala in kafartum, tapi kalau kamu tidak mau syukur, inna azabi lasyadid, azab aku pedih. Orang tak syukur, jangan tunggu nanti mati terseksa, di dunia sudah terseksa. Nah, jadi orang kaya, nah jadi orang yang cukup, syukur. Yang kedua, qanaah, berpada dengan apa yang ada. Terima seadanya. Bahasa Jermannya kata nerimo. 2. Yang ketiga, ya, yang ketiga, nak menjadikan orang yang cukup, nak jadi orang yang kaya. Yang ketiga, ya, wara. Tuh, wara, berhati-hati, selektif. Hati-hati tuan-tuan. Halal ambil, haram buang. Betul ambil, salah buang. Yang keempat, ya, zuhud.
Jangan terlalu cinta. Orang takkan kaya sebab cintanya lebih. Tuh, nah jadi orang kaya biasa-biasa sajalah. Tuh. 5. Berapa tadi? 4. Yang kelima, nak menjadi orang yang kaya. Prinsipnya yang kelima, ya, tawadhu, rendahkan diri kita. Rendahkan diri kita. Tuh. Orang tidak akan kaya kalau kita sombong. Dia dah kaya dah, tak payah orang puji, dia kaya dah. Apa nak sombong tu kan? Aku dah kaya. Tapi orang yang masih ada orang sombong, dia takkan pernah kaya tu. Kenapa? Karena dia rasa bangga diri. 5. Yang keenam, sabar dan redha. Apa? Ini takdir Allah. Kita redha sajalah. Kalau tuan-tuan ada 5 sikap, insya-Allah tuan-tuan jadi orang yang cukup, orang yang kaya. Rizki yang berkat, tanda yang kelima, kecukupan. Keempat, kecukupan. Yang kelima, apakah tanda rizki berkat? Yang kelima, rizki yang berkat, kemanfaatan. Duit yang kalau berkat, manfaat. Anak yatim dibantu, fakir miskin ditolong, masjid surau disumbang, saudara mara di kampung dikirim. Tuh namanya berkat, manfaat. Tapi rezeki kalau tak berkat, hilang manfaat. Kadang-kadang yang punya duit tu terkejut-terkejut, Allah terkejut-terkejut, ya sudah. Terkejut-kejut manyang tuan-tuan. Ya beli ni pula, aduh menyesal pula. Banyak benda terbapas-terbapas tuan-tuan. Hanya dibelilah benda yang membazir, dibelilah benda yang tak manfaat. Kenapa? Sebab tak berkat, akan hilang manfaat rizki yang diberikan Allah kepada kita. Kalau tuan-tuan rizkinya berkat, tanda yang kelima, kemanfaatan dalam menggunakannya. Tuan-tuan disuruh kurban, manfaatnya di akhirat nanti tuan-tuan. Di dunia tak nampak apa tuan-tuan, dapatlah sekilo 2 kilo daging. Tapi akhirat, inna dhuhayakum matayakum, kurban kamu akan jadi kendaraan nanti di akhirat. Innahu ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa dhlafi wa syara. Karena binatang kurban nanti akan datang kepada mereka dengan tanduknya, kukunya dan bulu-bulunya, akan bersaksi di hadapan Allah yang dulu di dunia rajin mengerjakannya. Tuh manfaatnya tuan-tuan. Di dunia apa manfaat? Orang susah lah dapat. Kita dapatlah ambil sikit, sekilo 2 kilo. Manfaat apa yang tuan-tuan buat kurban bukan di dunia, di akhirat nanti tuan-tuan. Hadis tuh sahih. Tuh, rizki yang berkat ada manfaat. Tapi rizki yang tak berkat hilang manfaatnya tuan-tuan. Tuh, yang keenam, rizki yang berkat, tanda yang keenam, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Kalau tuan-tuan rizkinya berkat, insya Allah taatnya hebat. Ibadah dijaga, masjid surau datang, majlis ilmu duduk, sedekah rajin, tuh taat Allah maksimum. Tapi rizki Allah berkat, maksiat yang besar tuan-tuan. Itu tuan boleh cek aja, tengok orang kaya-kaya itu. Kalau tak berkat, apa dapat? Iya. Pasal benda ini otomatik. Berkat apa yang dimiliki, tanda ini akan datang dengan sendirinya, insya Allah. Dan kurban yang Allah perintahkan sebagai tanda taat pada Allah. Ya Allah, inilah tanda saya taat. Saya buat nih ya Allah. Nih. Nampak? Dan yang ketujuh, tanda rizki yang berkat. Yang ketujuh, keselamatan jalan yang ditempuhi dalam hidup, insya Allah. Kalau tuan-tuan berkat rezekinya, selamat jalan dalam hidupnya. Ini halal, ini haram, ini lurus, ini bengkok, ini hak, ini batil, ini betul, ini salah, ini surga, ini neraka. Allah tunjuk benda yang betul, tuh berkat. Tapi kalau tak berkat rezeki tuan-tuan,
Dah tahu haram, diambil juga. Dah tahu bengkok, ditempuh juga. Dah tahu salah, disokong juga. Dah tahu ke neraka, diredah juga. Sebab apa? Sebab tak berkat itulah Allah ambil. Tuh, nampak? Ketaatan kita, keselamatan kita, insya-Allah. Tuan-tuan, mudah. Tuan-tuan ada duit, tuan-tuan simpan duit, tuan-tuan cari duit, carilah. Tapi Islam minta pada tuan-tuan, tolong diingat sampai mati, jangan lupa. Anak ingat sampai mati, tuan-tuan, mudah-mudahan. Kalau tuan-tuan berkat rezekinya, yang dimilikinya, yang dicarinya, Allah akan tunjuk pada tuan-tuan 7 tanda. Ketenangan jiwanya, kebahagiaan hidupnya, kenikmatan dalam merasainya, kecukupan apa yang dimilikinya, kemanfaatan dalam menggunakannya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan keselamatan jalan yang ditempuhi dalam hidup. Tuh tandanya berkat. Otomatik tuan-tuan akan tahu jawabannya. Mari. Hidup tak lama, tapi yang kita cari berkat, barokah bahasa Arabnya. Iya. Nak berkat, satu di antaranya setahun sekali Allah suruh tunaikan ibadah kurban, nak dapat berkat rezeki kita. Yang keempat, yang kelima. Yang kelima ke? Betul. 4 ke 5. Min tajuk. Jangan silap letak nombor tu tuan. Tadi ada 3 nombor cabang tu tuan. Yang ke ada 4, ada yang kelima. Yang selanjutnya, sudah. Untuk apa Allah suruh kita kurban? Kenapa diperintahkan kita untuk berkorban? Tujuan yang kelima. Allah memerintahkan kita kurban sebagai tanda kesyukuran terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Tuh. Kurban nih bahasa orang Malaysianya kenduri. Apa? Tujuan kurban sebagai tanda kesyukuran. Tuan-tuan, manusia di dunia yang paling rajin kenduri orang Malaysia, tuan-tuan. Anak 22 tahun tinggal di Malaysia. Anak ingat ada 24 jenis kenduri kesyukuran yang anak pernah datang. Pagi ini anak boleh ingat, tuan-tuan. Anak sebut 24-nya, tuan-tuan. Ya. Mulai dari mana dulu? Merisik, kenduri. Tuh. Akad nikah, kenduri. Apa? Bersanding, kenduri. Mengandung, kenduri. Tuh. Lahir anak, kenduri. Akikah, kenduri. Hari jadi anak, kenduri. Nak sekolah anak, kenduri. Lulus cemerlang, kenduri. Dapat kerja, kenduri. Naik pangkat, kenduri. Pensiun, kenduri. Mampu 3 hari, kenduri. Hebat orang kita ni, kenduri. Pergi haji, kenduri. Open house, kenduri. Number 1 in the world, tuan-tuan. Silakan itu kenduri buat. Tapi masalahnya itu benda tidak ada suruhan, itu benda tidak ada perintah. Kenapa rajin dibuat? Bukan salah, bukan haram, tapi kenapa yang Allah suruh dalam Quran, Nabi sebut dalam sampai hari ini tak pernah buat kenduri. Nak kata kenduri apa? Tuan jawab. Ini bukan marah, ini menggeram aja, tuan. Tak paham kita ni. Bukan salah adat kita, buat adat. Kalau adat tuan-tuan boleh buat, kenapa syariat tak dibuat? Nih masalah kita ni, tuan-tuan. Di mana datangnya berkat rezeki? Kalau tuan-tuan cara hidup tidak ikut pada apa yang Islam ajarkan pada kita. Nih yang kita kena perbetulkan. Orang kita paling hebat kenduri, tuan-tuan. Betul. Tuh sana sampai ingat, tuan-tuan. Mari tuan-tuan, buatlah kenduri. Maknanya tuan-tuan syukur pada Allah diberi rezeki, dibuatnya kenduri. Tak apa tuan-tuan, bukan salah, bukan haram, bukan dosa. Masalahnya itu benda tidak ada perintah. Itu benda tidak ada suruhan. Kenapa kurban yang Allah suruh? Kenapa kurban yang Nabi ajar? Kenapa sampai hari ini tak pernah dibuat? Padahal inilah namanya kenduri kesyukuran. Allah bagi nikmat, dibaginya fakir miskin, dibaginya orang untuk makan daging kurban kita. Tuh namanya berkat. Tujuan kita kurban yang kelima sebagai tanda kesyukuran. Tuh nampak tuan-tuan. Pergi haji pun pergi haji kenduri, balik haji pun kenduri, tuan. Tuh, pergi haji pun 2 kali kenduri, tuan. Nampak? Tuh.
Betul tak betul tuan? Nak kahwin 3 kali kenduri, merisik kenduri, akan nikah kenduri, bersanding kenduri, 3 kali kenduri tuan. Nampak? Bagus tuan. Mati 3 hari kenduri itu tuan. Kenduri apa? Kenduri tahlil nampak tu. Kenduri lah tu. Hebat tak hebat? Oh hebat tu. Ada manusia atas dunia yang paling rajin kenduri, orang Malaysia paling rajin tuan. Open house 2 bulan kenduri. Nampak tuan. Malam ini ada 2 open house tuan-tuan. Hebat tak hebat tuan. Tak ada nak pusing-pusing. Indonesia seminggu aja, negara anak tuan, Indonesia seminggu aja. Pak Arab sehari 2 aja. Malaysia 2 bulan. Baguslah, ini adat yang bagus, perlu dilestarikan, bukan salah, bukan nyalahkan. Tapi kalau benda tak ada dalil boleh dibuat, kenapa benda yang berdalil tak dibuat? Ini masalah kita, itu saja maksudnya. Barulah namanya Islam tu jadi betul tuan-tuan. Macam mana betulnya Islam sedangkan tuan-tuan buat benda yang tadi ajar, yang diajar pula tak dibuat? Dijawab pula, suka hati lah Ustaz. Ke situ pula ada jawaban. Baik, itu yang kelima. Yang keenam, kenapa Allah suruh kita kurban? Apa sih tujuan dan hikmah di sebalik ibadah kurban? Tujuan yang keenam, diperintahkan kita kurban sebagai sedekah orang kaya kepada orang miskin. Nampak? Afdhalus sedekah, sebaik-baik sedekah. Nampak? Ada satu soalan yang berkaitan dengan item yang keenam ni. Soalan ini biasa tiap tahun anda dengar. Ustaz, kurban ini sebaik-baiknya di mana dilakukan? Eloknya buat kurban ni yang paling baik di mana? Elok di tempat sendiri ke elok di tempat lain? Sebab ustaz-ustaz jawabannya lain-lain. Ustaz kata elok tempat sendiri, ustaz lain kata elok tempat lain. Ana jawab dua-dua betul. Tempat sendiri betul, tempat lain betul. Yang tak betul, yang tak kurban. Ana kata macam tu. Baik, ana jawab begini sajalah. Kalau tuan-tuan hanya takat tujuannya ibadah, di tempat sendiri lebih afdal. Kenapa? Ibadah. Tuan-tuan masjid depan rumah, datanglah masjid depan rumah, takkan dua masjid ke masjid negeri pula. Kenapa? Depan rumah ada masjid. Tapi kalau tuan-tuan tujuannya nak sedekah, mungkin tempat lain lebih afdal. Kenapa? Ya, orang Al-Falah makan daging hari-hari. Tapi Cambodia, Myanmar, Palestin, Syria, Indonesia, mungkin mereka makan daging setahun sekali. Di situ matlamat yang kedua. Anda senang saja. Mana yang lebih afdal? Anda tanya balik, nak buat ibadah ke nak buat ibadah dan sedekah? Kalau buat ibadah tempat sendiri afdal. Kenapa? Dekat. Tapi kalau nak buat sedekah, mungkin tempat lain lebih afdal. Kenapa? Karena mereka lebih memerlukan. Di situ barokahnya ibadah kurban. Karena dagingnya sampai pada sedekah dan matlamat. Tuan-tuan contoh, tuan-tuan kurban ke Indonesia, tuan-tuan tak ambil punya bagian yang sepertiga. Orang kaya tak dapat, pasina orang miskin. Anda tak akan peruntukkan daging kurban pada orang kaya. 3/3 semua balik pada fakir miskin. Tuh berkatnya kurban kita. Tapi kalau tuan-tuan di Al-Falah kurban, orang yang punya mesti akan ambil. Orang kaya di sini majoriti orang kaya, orang miskin payah nak cari. Ada saudara Bangla datang, nyebok aja, nampak? Padahal dia itulah yang paling berhak, nampak? Betul tak betul tuan? Kena faham. Tengok, anak setengah dihalau tuan. Allah, padahal dia itulah yang berhak. Tapi so kita tak faham, kita jahil tuan. Apa buat? Itu dia. Lebih malang lagi EJK pula diambilnya lah, batang pisang lah, bubuk kat begini, macam batang tu dah. Ini EJK ini upah. Tak ada upah tuan-tuan, haram. Ini kerja bukan kerja cari duit, ini kerja ibadah. Anak kalau tiap tahun nak buat kurban tuan-tuan, anaknya ambil duit kurbannya saja, ongkos tak apa, anak tanggung sendiri tuan-tuan. Nampak? Itu kadang-kadang anak tak pernah buat di Malaysia tu, dan kadang-kadang dengar feedback masjid surau, kadang-kadang geleng kepala je. Sampai bergaduh-bergaduh pun ada dah. Nampak? Iyalah benda free. Orang benda free, senang aja tu kan. Tu gambarannya.
Jadi mari kita diperintahkan kurban. Tujuan yang keenam, yang keenam sebagai sedekah. Ada nilai sedekah. Afdhalus sedekah, sebaik-baik sedekah pada hari kurban dengan memberikan daging kurban. Pada siapa? Pada fakir miskin. Undang-undang normalnya 3, sepertiga orang yang punya, sepertiga orang kaya jadi hadiah, sebagai hadiah. Yang sepertiga ketiga orang miskin sebagai sedekah. Nih yang matlamat asal nih. Kena ingat tu tuan-tuan. Bas kalau ada IJT tolong buat betul-betul itu ibadah. Kena Quran sendiri suruh, bukan benda-benda normal tu, benda luar biasa, ibadah tu sebenarnya, ibadah kurban. Yang ketujuh, yang ke-8. Allah perintahkan kita kurban. Untuk apa sih diperintahkan kita kurban? Tujuan yang ke-8. 7 ke-8. 7 ke-8. Saja tes ngantuk ke tak ngantuk tuan-tuan. Tujuan yang ke-7, Allah perintahkan kita kurban ya untuk menunjukkan kekuatan ekonomi masyarakat Islam di satu-satu tempat. Nak menunjukkan kuatnya ekonomi masyarakat, kurban apa yang disembelih. Dulu zaman awal macam tu lah. Kalau dia mampu, dia buat 10, 20. Kenapa? Dia mampu. Di kampung anda tuan-tuan, di kampung lah. Ya, anda orang kampung lah. Kalau dia sembelih kurban tu lembu, maknanya ekonomi dia standard. Kalau dia kurbannya hanya kambing, kurang standard. Kalau kurbannya hanya satu bagian, tak standard. Sampai macam tu. Bukan nak nunjuk-nunjuk tak. Nak menunjukkan kekuatan ekonomi. Inilah ya Allah, ini kekuatan saya untuk kurban tahun ini. Saya persembahkan untuk ibadah kepadamu ya Allah. Oh tuan-tuan, tujuan kita kurban untuk menunjuk kekuatan ekonomi. Tapi orang bandar tak, kekuatan ekonomi tunjuk apa? Tunjuknya kereta. Tuh, kalau keretanya mus berambus, mana ekonominya memang berambus lah tu. Gambarannya kan macam tu. Tuh, ya. Orang kita kuat ekonomi bukan tunjuk rumah besar, tunjuk kereta besar, tunjuk isteri besar. Lagi takut. Ya kan begitu. Ini yang ke-7. Yang ke-8. Untuk apa sih Allah perintahkan kita kurban? Tujuan yang ke-8 diperintahkan kita berkurban adalah untuk menunjukkan kefahaman orang Islam terhadap syariat Islam. Nah, menunjuk paham orang Islam pada syariat Islam. Tengok, kurban kata kurban. Sebab apa tuan-tuan? Maaf, anak kadang-kadang suka memberanikan diri, bertanya pada orang yang mampu. Beranikan pas anda tahu dia mampu, akan tanya, bukan nak minta dia kurban apa. Kadang-kadang tanya. Anak dengar jawaban orang Malaysia kalau ditanya kurban, jawabannya 3. Ini nomor lain, tapi 3 aja tuan-tuan. Kalau ditanya, J, tahun ini nak buat kurban ke? Anak kadang-kadang tanya itu. Apa jawab? 3 jawaban. Yang pertama, Ustaz, saya pernah buat dah Ustaz. Bila Haji buat? 10 tahun yang lalu. Ya Allah, 10 tahun yang lalu. Iyalah, yang penting kan pernah buat. Nampak? Ini punya paham macam tu. Ya, kereta besar lah. Buat 10 tahun yang lalu katanya, nampak? Nih, jawaban pertama. Yang kedua, dia berlapik sikit. Nak buat Ustaz, tapi bajet tak cukup lah Ustaz. Tu, peruntukan tahun ini tak ada lah Ustaz. Komitmen banyak. Panggil jin, ada bajet pula. Bayar ekstra bagi sedekah Ananda Kristen tiap bulan, rajin pula. Ini benda yang tak patut dah tuan. Kita boleh bayar ekstra tiap-tiap bulan. Ini penyumbang tetap Ananda Kristen semua ni. Ini yang boleh buat patung besar depan batu kep. Siapa sumbang? Ahli Korea Masjid Al-Falah tuan-tuan. Nampak? Betul. Ada ekstra semua kat rumah ni. Berapa sebulan? Kalau tuan-tuan sebulan RM100, mana setahun 1.200. Bagi free je. Dia pandai tuan-tuan. Engkau tengok, tak tengok, bayang aku RM100. Tengok 1000 jam ke, tengok 1 jam ke, tak tengok langsung RM100 sebulan. Betul tak betul? Tuan-tuan tak pernah miss, tak pernah lambat bayar ekstra tuan-tuan. Nampak?
Apa? Tapi kenapa kurban setahun sekali, satu bahagian paling minim, sampai hari ini tuan-tuan kata tak mampu? Ya Allah, ya Rabbi, malu kita dengan Allah, tuan-tuan. Iya. Nak menunjukkan kemampuan kita, tuan-tuan, maaf. Nih, handphone. Nak tengok mampu. Anda sebut mampu, ada 4 dalil. Dalil mampu ada 4, tuan-tuan. Yang pertama, dalil kereta. Yang kedua, dalil rokok. Yang ketiga, dalil estro. Yang keempat, dalil handphone dan bil telefon. Tapi kalau Rasulullah panjang sangat, nanti tuan-tuan baca dah. Dalil 4 aja. Yang pertama, dalil kereta. Tuan-tuan, kereta jenama apa? Nanti balik depan kita tu ada logo tu. Tuan-tuan, kereta jenama apa? Sebulan angsuran bayar berapa? Jumlah kereta di rumah ada berapa? Kalau tuan-tuan beli kendaraan dunia, garanti 200% tuan-tuan beli kereta ikut mampu. Takkan mungkin tuan-tuan mampu beli kereta mahal, tuan-tuan beli kereta yang kecil. Tak mungkin, tuan-tuan. Kalau kendaraan dunia tuan-tuan akan dibeli ikut mampu, kenapa kendaraan akhirat sampai hari ini tak pernah dibeli? Nampak? Tuh, dalil kereta. Apa kereta jenama, tuan-tuan? Oh. Yang kedua, dalil rokok. Ada yang panggil jin. Jin sekotak harga berapa, tuan-tuan? Kalau lain tak tahu nih, 10 ringgit. Kalau sekotak 10 ringgit, maknanya sebulan 300 ringgit. Nampak? Kali 12, 3.600. Tombang lembu seekor, tuan-tuan. Benda haram kita boleh buat, benda membazir boleh buat, benda lagau boleh buat. Kenapa benda ibadah sampai hari tak buat? Nak kata tak mampu. Allah. Nampak? Tuh. Yang ketiga, estro. Ada estro di rumah? Kadang-kadang satu rumah 2, 3 anak lain, menantu lain, hantu lain, tuan-tuan. Nampak? Tuh. Kalau sebulan tuan-tuan bayar 100 ringgit dengan anak-anak Krishnan, maknanya setahun 1.200 tuan-tuan kena bayar. Laga tuan-tuan bela-bela. Tak ditengok tuan-tuan sanggup bayar. Kenapa? Benda yang akhirat nanti akan tengok balik. Sampai hari ini tak pernah dibayar. Di mana manfaatnya rezeki Allah bagi pada tuan-tuan perempuan? Tolong jawab kepada Allah, tuan-tuan. Anda bukan nak kata orang lain, nak suruh orang lain. Anda suruh sendiri. 22 tahun Anda di Malaysia, tuan-tuan. Takat ke hari ini, alhamdulillah syukur. Tiap tahun Anda tak pernah miss. Ikut apa yang Anda mampu. Mudah. Kenapa? Anda nak berkat rezeki Allah, tuan-tuan. Dan Anda tunaikan sebab ini perintah Allah. Quran perintah, hadis berlambak. Suruh kita untuk berkorban. Mudah saja. Tuh. Senyap aja. Ngantuk ke? Demam pagi ni aku datang, menyesal pula aku datang dengar ceramah ustaz. Iya. Dan yang keempat, dalilnya dalil telefon, bil handphone. Anda punya telefon jenamanya Samsung Galaxy Note 4, orang bagi. Anda bayar sebulan dengan Selcom 80 ringgit. Free telefon, free SMS 40 GB. Dulu, kini dan selamanya. Tuh. Kalau sebulan Anda sanggup bayar dengan Selcom 80 ringgit, mana setahun 960. Satu ekor kambing Anda kena tombang dengan satu benda kecil ini, tuan-tuan. Wallahi, kalau Anda sanggup bayar, tuan-tuan, malu Anda dengan Allah. Anda memiliki benda yang lagau, tapi Anda tak mampu ibadah pada Allah. Di mana letak berkat kita, tuan-tuan? Tuan-tuan jangan. Kadang-kadang kita sanggup bayar ratus-ratus ringgit bil handphone, 2-3 handphone kita pegang dalam poket, tapi benda ibadah sampai hari ini tak dibayar. Di mana letaknya, tuan-tuan? Coba jawab. Nak kata-kata tak mampu? Oi, jangan, tuan-tuan. Ini contoh kecil ni, kecil ni, tuan-tuan. Karena benda ni sebulan tetap 80 ringgit ya, tuan-tuan. Itu saja. Kan mudah kita nak berdalil, tuan-tuan. Apa kita nak ajak? Nak kata ada ni? Oh, jangan, tuan-tuan. Simple lah ya, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan simpan duit satu hari 2 ringgit, setahun dah 700 lebih, dapat satu ekor kambing, tuan-tuan. Sehari 2 ringgit apa jadi, tuan-tuan? Selit gigi pun tak jadi, tuan-tuan. Tapi sebab kita ni, kita ada kemampuan, tapi kita tidak ada kemahuan dalam hati untuk berkorban, tak akan jadi, tuan-tuan.
Tujuan kurban nak menunjuk paham kita terhadap ajaran Islam. Itulah dia. Bab di mana tuan-tuan kurban, berapa tuan-tuan mampu, itu urusan tuan-tuan. Anak tak campur benda ni tuan-tuan. Tuan-tuan mampu di mana, nak bayar di mana, berapa yang tuan-tuan mampu, itu terpulang tuan-tuan. Mampu yang mahal, antar pergi ke Palestin, RM1.000 satu bahagian. Nak yang murah, Cambodia, India, di situ lebih murah. Nak yang mahal, mungkin nak yang ni, yang dekat, masjid kita ada. Kan begitu. Yang penting kewajiban tolong dituangkan. Itulah datangnya keberkatan. Keluarga kita aman damai, keluarga kita sehat semuanya dengan sebab rezeki yang diberikan oleh Allah yang digunakan pada jalan Allah. Tuh berkat. Yang ke-8, yang ke-9. Untuk apa sih Allah menyuruh kita kurban? Yang ke-9, untuk mencontoh jejak syariat Nabi Ibrahim. Allah perintahkan kita kurban untuk mencontohi syariat Nabi Ibrahim. Ya Allah. Kalau tuan-tuan baca sejarah Nabi Ibrahim, Ibrahim meninggalkan istri yang tercinta, Hajar, tengah syarat mengandung. Allah perintahkan Ibrahim, tinggalkan istri kamu di sini. Bapak mana, suami mana yang meninggalkan istri dalam saat mengandung, disuruh balik ke Palestin. Balik Palestin. Bertahun-tahun tak jumpa. Riwayat mengatakan 4 tahun, riwayat mengatakan 7 tahun. Dicari balik, jumpa balik. Ismail tengah comel, tengah lucu-lucunya. 4 hari baru jumpa. Allah suruh benda yang mustahil akal normal. Ya bunayya inni ara fil manami an adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, Abah diperintahkan Allah nak an azbahuka, untuk menyembelih kamu. Fangdur madza tara, macam mana pendapat kamu nak? Allah suruh Abah untuk menyembelih kamu. Baru 4 hari tuan-tuan, rindu belum habis. Tapi demi perintah Allah sanggup anak sematawayang dikorbankan tuan-tuan. Allah tidak menyuruh tuan-tuan untuk korbankan anak-anak kita, tapi Allah suruh tuan-tuan korbankan sedikit rizki yang Allah bagi. Belikan binatang kurban untuk jadi ibadah yang nanti akhirat akan dapat berbalik, yang nanti dunia akan dapat berkatnya balik, insya Allah. Tapi kenapa sampai ini tuan-tuan tak pernah buat? Kenapa tuan-tuan hanya 10 tahun sekali kita buat? Allahu Akbar. Malu kita dengan orang kampung tuan-tuan. Bukan paksa anak tuan-tuan, tapi anak just ingatkan tuan-tuan, ini kewajiban. Quran yang suruh, bukan anak suruh tuan-tuan. Anak mengajak saja. Bukan tuan-tuan suruh korban dengan anak, tidak. Di mana tuan-tuan suka, di situ tuan-tuan buat. Kan begitu tuan-tuan. Ibrahim disuruh nyembelih anak, sanggup. Apa Ismail kata? Ayah, kalau itulah perintah Allah, saya ikut ayah. Nampak? Ibrahim tanya, macam mana emak kamu? Apa ya? Saya yang cakap dengan emak. Coba kalau kita tuh anak tak pernah penuh bapa, tiba-tiba bapa nak sembelih, apa anak jawab? Bah, silap bah, saya yang sembelih abah, katanya. Kan begitu tuh. Ini bapa apa nih katanya? Tak pernah datang sembelih aku pula. Aku sembelih engkau, katanya. Datang Ismail jumpa maknya Hajar. Mak, anak ini siapa punya mak? Allah punya. Dia berdiplomasi dengan maknya. Kalau Allah ambil nyawa anak macam mana? Mak redha. Kalau itu sudah ketentuannya. Mak, kalau ada perintah Allah untuk menyembelih seseorang, mak redha tak? Siapa nak?